Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kabai semuanya? Sahabat Gawai PAI, semoga senantiasa dalam kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang jinayat dan hikmahnya. Ya, ini merupakan materi fikih semester 1 kelas 11 Madrasah Aliyah, peminatan IPA, IPS, Bahasa, dan MA Kejuruan. Namun, sahabat Gawai PAI semuanya dimanapun bisa tetap menyimaknya. Ya, sebelum ke materi, di sini kita akan sedikit mengulas ya bahwa kita manusia itu memiliki hak asasi. Apa itu? Nah, hak mutlak manusia di sini ada hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak kepemilikan, hak untuk memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Manusia semuanya berhak untuk memenuhi apa yang menjadi haknya. Namun di sini ada sedikit permasalahan. Apa itu kira-kira ya nanti ya? Akan dibahas di sini karena hak ini memang harus benar-benar dilindungi. Dan ilmu fikih salah satunya ini adalah ilmu yang membahas berbagai macam hal, dan lebih khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak manusia. Namun sebelumnya sedikit saya mengulas tentang pembagian ilmu fikih. Nah, di sini ada ibadah, muamalah, jinayah, munakahah, faraid, siasah. Apa itu? Ibadah ini tentunya adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Kemudian muamalah ini hubungan manusia dengan sesama manusia. Jinayah, nah ini nanti yang akan kita bicarakan. Apa itu jinayah ya? Kemudian ada munakahah. Ini fikih salah satunya juga membahas tentang pernikahan. Faraid itu tentang ilmu mawaris. Dan siasah itu adalah ilmu tentang kepemerintahan atau politik. Nanti akan kita bicarakan di lain kesempatan ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang jinayah. Nah, sebelum ke jinayah, kami sampaikan di sini bahwa ajaran Islam itu mengatur juga tentang ada tindakan jarimah. Apa itu jarimah? Ya, jarimah itu adalah tindakan perbuatan dosa atau tindakan seseorang yang melanggar perintah Allah dan nanti akan mendapatkan hukuman. Hukumannya pun juga ditentukan oleh Allah. Nanti jarimah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jinayat, ada hudud. Apa itu? Tindakan jarimah di sini ada jinayat. Di sana yang akan kita bicarakan yaitu tentang pembunuhan, penganiayaan, kisos, diyat, kafaroh, seputar itu. Kemudian ada hudud. Di sana nanti akan dibicarakan tentang bab zina, qadhaf, minum khamr, sarikoh, hirobah, ugot, riddah. Ini sepertinya pembahasannya kok agak ngeri-ngeri bagaimana begitu ya, tetapi kita coba untuk mempelajari bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan sehari-hari kita di hari depan nanti. Amin, insyaallah ya. Kembali lagi bahwa tadi jarimah itu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Dan ini dibahas lebih khusus dalam cabang ilmu fikih, yaitu fikih jinayat, yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat atau aturan dalam hukum pidana Islam. Maka ke depan nanti kita nggak perlu khawatir atau seram bagaimana ya, tetapi ini insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita. Nah, tindakan jinayat ini dibagi menjadi dua, yaitu jinayat terhadap jiwa dan juga anggota tubuh. Bisa kita simak di sini ada gambar semacam ini sebagai ilustrasi ya.
Kira-kira apa yang terjadi di sana? Apa yang bisa kita tangkap dari ilustrasi dari gambar ini? Nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak terjadi pada kita, keluarga dan anak keturunan kita, saudara-saudara kita. Lebih mengerucut lagi, di sini kita akan membicarakan tentang pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Kita mungkin sudah mengetahui ya, di sekeliling kita fenomena saat ini sering sekali terjadi ada pembunuhan. Tiba-tiba ditemukan sesosok mayat. Berita-berita semacam itu seringkali kita dengar, kita lihat. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya ini melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Ini bisa dikategorikan pembunuhan. Sejalan dengan pendapat ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Hilangnya nyawa. Pembunuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan secara sengaja atau qatlul amdi, pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang tersalah atau qatlul khata'. Apa itu? Kita bahas lebih mendalam. Pembunuhan sengaja, yaitu qatlul amdi, pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang biasanya itu bisa menimbulkan kematian atau cenderung bisa menjadikan seseorang hilang nyawanya, baik yang melukai ataupun memberatkan, baik yang itu nanti wujudnya berupa luka atau tidak ada luka tapi bisa mematikan, misalnya racun gitu ya. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh adalah orang yang baik. Kemudian pembunuhan seperti sengaja. Ini qatlu syibhul amdi, seperti mirip sengaja. Kalau yang pertama tadi, ini pembunuhan misalnya memang terjadi pembunuhan berencana setelah diketahui pembunuhnya dan ada reka adegan misalnya seperti itu ya, itu memang terlihat ada rencana untuk membunuh seseorang tersebut, sudah bisa dipahami ya. Kemudian kalau ini pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari kita ada gojek atau istilahnya bercanda dengan teman menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Misalnya melempar tepung saat ulang tahun, itu kan kita nggak menyangka kalau itu akan mematikan, tapi setelah ditimpuk dengan tepung tersebut ternyata terjadi kematian. Atau bercanda-bercanda kemudian akhirnya hanya melempar satu barang, misalnya penghapus atau pulpen, tapi ternyata mengenai seseorang dan orang tersebut bisa meninggal, kaget atau menyebabkan kematian. Maka itu seperti sengaja membunuh, padahal itu niatnya tidak membunuh ya. Jadi itu nanti termasuk kategori pembunuhan seperti sengaja. Maka harus hati-hati ini semuanya ya. Kemudian pembunuhan tersalah, qatlul khata'. Ini pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan ini. Ini yang pertama, misalnya ini perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Misalnya ini seseorang ini menembak binatang buas, tapi dia tidak mengenai binatang buas tersebut yang membahayakan, tapi malah meleset terkena orang. Nah itu pembunuhan tersalah. Tujuan yang dibunuh adalah binatang buas yang membahayakan, tapi ternyata tidak mengenai binatang tersebut, tapi malah terkena orang. Itu namanya qatlul khata' dengan kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu
perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ini contohnya menembak seseorang yang dikira musuh, ternyata itu teman sendiri. Dia ingin membunuh, namun ternyata itu adalah temannya sendiri. Itu tidak mempunyai niat membunuh. Dan namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Perbuatan yang berniat untuk membunuh tapi tidak kena, yaitu misalnya dalam sebuah medan peperangan itu ternyata salah terkena teman sendiri. Teman ini pastinya nggak boleh dibunuh ya. Kemudian yang ketiga yaitu perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Kemudian di sini adalah dasar hukum larangan membunuh. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Faman qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa membunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ini nanti ada pembahasan-pembahasan khusus, kita bisa mempelajarinya ya. Jadi membunuh ini ada larangannya, ada rambu-rambunya, hukumannya, dan dalam menetapkan hukumannya pun juga terdapat rambu-rambu, tidak boleh melampaui batas. Ini akan kita bahas lebih lanjut dan mungkin bisa kita pelajari dengan berbagai sumber tentunya ya. Nah, di sini hukuman bagi pembunuh apabila telah terjadi pembunuhan. Naudzubillah, semoga tidak terjadi. Namun apabila itu terjadi, pembunuhan sengaja, apabila keluarganya tidak memaafkan, maka hukumannya adalah dengan kisos atau balasan dibunuh juga. Apabila dimaafkan, maka balasannya itu adalah pembunuh membayar diat mughaladzah, dibayar secara tunai dan membayar kafarah. Ini nanti ada penjelasan-penjelasan khusus ya. Nah, apa itu kisos, apa itu diat mughaladzah, apa itu kafarah? Kita bahas dulu tentang hukuman bagi pembunuh yang lainnya, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Tadi menggunakan alat yang tidak biasanya mematikan atau kondisi yang biasanya tidak mematikan tapi ternyata menyebabkan kematian seseorang. Bercanda atau hanya bermain-main saja tapi ternyata menyebabkan kematian misalnya. Nah, ini tidak mendapat kisos, namun membayar diat mughaladzah, dibayar selama 3 tahun, diangsur sepertiga setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Di sini tadi pembunuhan yang keliru ya, yang tidak bermaksud mengenai seseorang tapi ternyata terkena seseorang dan akhirnya meninggal. Itu masuk kategori pembunuhan tersalah. Maka hukumannya adalah membayar diat mukhafafah, dibayar selama 3 tahun. Nah, hukuman di sini tentunya yang kita bahas adalah hukuman berdasarkan hukum peraturan dari pidana Islam. Kalau kita membicarakan konteks Indonesia yang beraneka ragam seperti ini, tentu yang paling utama adalah kita mengikuti pemerintah. Dan pada daerah-daerah tertentu misalnya menggunakan perda syariah atau negara-negara lain menggunakan hukum Islam, tentu yang dilakukan adalah hukum ini. Tapi kalau di Indonesia dengan kondisi yang beraneka ragam ada kompilasi hukum Islam. Nah, nanti akan diatur lebih rinci. Kita mengikuti apa yang berlaku bagi negara tersebut atau suatu negara. Tapi lebih kepada bahwa setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensi hukuman baginya. Maka kita perlu tahu itu dan untuk kehati-hatian kita tentunya. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang pembunuhan secara berkelompok.
Kalau tadi yang kita bahas itu pembunuhan yang dilakukan oleh orang per orang, seseorang secara sendiri. Nah, di sini apabila pembunuhan itu dilakukan secara berkelompok, berencana beberapa orang, atau dilakukan oleh seorang kelompok, bagaimana Islam mengaturnya? Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Umar telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Ini terjadi kisah pada zaman dahulu ya. Jadi pembunuhan itu dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, berencana. Berencana itu bisa berencana sendiri ya, direncanakan sendiri dan akhirnya ketahuan kalau itu pembunuhan yang direncanakan, atau dilakukan oleh beberapa orang berencana membunuh, maka di situ tetap akan mendapatkan hukuman qisas. Kecuali tadi kalau keluarganya memaafkan, nanti akan ada bayaran denda atau diat terhadap keluarga korban. Kemudian tujuan diterapkannya hukum di sini yang pertama yaitu memelihara agama. Kita hidup dengan beragama tentu ada peraturannya. Tidak lain adalah agar kita memiliki jalan petunjuk yang menjadi dasar kehidupan kita. Kemudian diterapkannya hukum di sini juga adalah untuk memelihara jiwa, bahwa jiwa-jiwa manusia memiliki hak untuk hidup. Kemudian memelihara akal, agar akal itu tetap senantiasa terjaga. Tidak terjadi waswas, tidak terjadi ketakutan, tidak terjadi kebingungan dengan diterapkannya hukum bagi tindakan pembunuhan. Kemudian memelihara keturunan dan kehormatan. Ini tentu ya, dengan seseorang dijaga jiwanya, hak hidupnya, maka keturunan dan kehormatannya akan tetap berlangsung. Kemudian memelihara harta. Harta di sini juga untuk dilindungi dengan adanya hukum-hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan di sini untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih khusus lagi, hikmah larangan membunuh di sini bahwa penghargaan terhadap jiwa, harkat dan martabat manusia ini sangat dijunjung tinggi, maka dilarang membunuh kecuali bagi orang yang memang boleh dibunuh. Nanti akan ada bab khusus. Siapa saja yang boleh dibunuh? Bisa kita pelajari di buku digital atau di referensi-referensi ya. Siapa saja sih yang boleh dibunuh? Dan mengapa ada orang yang tidak boleh dibunuh dan boleh dibunuh? Nah, itu nanti kita bisa lebih mendalaminya lagi. Yang kedua, terciptanya kehidupan yang aman, damai, sentosa, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran karena jiwa dilindungi. Dan efek jera. Apabila telah terjadi pembunuhan dan kita tahu kalau ada hukuman yang berat bagi pelaku pembunuhan, maka niscaya tidak akan ada orang dengan mudahnya membunuh. Seseorang itu mungkin hendak membayangkan apabila membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, bagaimana jika itu terjadi pada keluarganya, pada keturunannya? Maka na'udzubillah min dzalik, semoga kita dilindungi dari tindakan-tindakan demikian, baik terkena ataupun melakukan ya. Jadi jangan sampai. Itu kurang lebih yang kita bahas dalam pertemuan kali ini, jinayat dan hikmahnya. Masih banyak mungkin yang perlu dibahas, kita bisa mencari referensi lain. Di GWPAI ini kita berusaha untuk sedikit demi sedikit mempelajari apa itu hukum-hukum Islam, apa itu hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di Gawai PAI dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.